Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-azim al-wahid as-samad al-aziz al-hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu wa waliyuhu afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wa lahiqin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akram akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama saya muliakan para imam masjid, Al-Muhajirin, Al-Habib Alwi Al-Bar, Al-Ustadz Irsyad, dan semua para imam di Masjid Al-Muhajirin dan seluruh pengurus, Bapak Tori dan Bapak Zain dan seluruh jamaah. Alhamdulillah kita sampai ke hadis 334. Di hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di saat matahari condong ke arah barat. Fa shalla az-zuhra, lalu Nabi melaksanakan salat zuhur. Yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa Nabi ketika melaksanakan salat zuhur, matahari posisi di tengah, condong ke barat. Kalau tengah namanya al-istiwa. Itu dimakruhkan salat sunnah ketika matahari posisi di tengah, kecuali di hari Jumat, kemakruhannya hilang. Tapi makruhnya hanya sebentar karena tidak lama akan condong itu matahari, sehingga tidak terlalu lama itu kemakruhan daripada waktu tersebut. Jadi kalau sholat zuhur, seandainya tidak ada jam, bisa kita gunakan melihat matahari. Jika matahari posisinya di tengah kemudian agak condong ke barat sedikit, sudah masuk sholat zuhur. Sebagaimana riwayat tersebut, Nabi melaksanakan sholat zuhur ketika matahari condong ke barat. Maknanya posisi di tengah kemudian agak condong ke barat. Faqama 'alal mimbari. Selesai Nabi melaksanakan sholat zuhur, Nabi berdiri di atas mimbar. Di sini juga dapat kita ambil satu pernyataan bahwa Nabi sedang berada di masjidnya, karena mimbar pada waktu itu hanya ada di Masjid Nabawi, satu-satunya masjid yang melakukan khutbah Jumat di zaman Rasulullah hanya Masjid Nabawi. Pada waktu masa hidupnya Nabi Muhammad SAW di fase-fase awal. Karena memang mimbar ini dibuat secara khusus oleh seorang bernama Maimun An-Najjar. Dia adalah tukang kayu. An-Najjar itu adalah profesinya sebagai tukang kayu.
Ibunya datang menemui Nabi, mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ketika sedang menyampaikan pidato, ada baiknya kita buatkan satu tempat khusus. Karena biasanya Nabi hanya bertumpu kepada batang kurma. Bagaimana kalau nanti saya perintahkan putra saya, dia seorang tukang kayu, untuk membuatkan mimbar yang nanti engkau gunakan untuk berkhutbah?" Maka Nabi mengiyakan itu. Dibuatlah mimbar 3 tangga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau yang tinggi-tinggi itu nanti perubahan dari masa sahabat setelah. Masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah mulai direnovasi mimbar. Tapi awal dari mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia 3 tapak, 3 tingkatan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani. Di situ ada riwayat tentang mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara sa'ata fadzakara anna fiha umuran 'idhama. Nabi berada di atas mimbar, beliau menyampaikan atau menyebutkan tentang as-sa'ah, hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Lalu beliau ceritakan perkara-perkara yang sangat dahsyat yang terjadi di hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma qala man ahabba an yas'al an syai'in falyas'al." Siapa yang ingin bertanya tentang segala sesuatu, silakan tanyakan, kata Nabi. Artinya Nabi berikan kesempatan. Ini momentum langka. Nabi di atas mimbar menawarkan kepada seluruh sahabat yang hadir, pada hari ini siapa yang mau bertanya kepadaku tentang segala sesuatu, tanyalah kepadaku. Jadi bertanya ini adalah satu metode yang diajarkan oleh agama Islam. Makanya orang-orang Islam yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus banyak bertanya tentang masalah-masalah ilmu, terutama ilmu agama. Ada seorang pakar bahasa yang menciptakan ilmu arud bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau dilahirkan pada tahun 100 Hijriah, wafat pada tahun 170 Hijriah atau 180 Hijriah. Saya lupa tepatnya 170 atau 180. Beliau pakar bahasa Arab yang menciptakan ilmu arud. Salah satu guru daripada imam ahli nahu, yaitu Imam Sibawi, dan guru dari Al-Imam Al-Kisai. Kedua-duanya berguru kepada Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi. Jadi beliau sebutkan secara umum ar-rijalu arba'atun. Para lelaki ini ada 4 orang atau ada 4 jenis. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika 'alimun fatba'uhu. Ada orang yang dia tahu, dirinya tahu. Maknanya apa? Orang ini dia mengetahui dirinya ini berilmu. Yadri annahu yadri. Maka ikutilah orang tersebut. Yadri wa yadri annahu yadri fadzalika 'alimun. Itu adalah orang alim. Fatba'uhu. Belajarlah kepada dia. Bertanyalah kepada dia. Ikutilah pengajaran-pengajaran dari orang tersebut. Jenis yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika ghafilun fa'ikidhuhu. Dia berilmu tapi dia tidak menyadari dirinya itu berilmu. Artinya sudah sekolah kemana-mana, belajar kemana-mana, tidak mau mengajar. Maka kita punya kewajiban mengingatkan dia untuk ayo mengajar.
Karena ilmu itu nanti diminta pertanggungjawaban juga oleh Allah Ta'ala. Haknya ilmu itu apa? Mengajarkan, salah satunya. Bagi orang yang berilmu ya, haknya ilmu harus disampaikan. Itu jenis lelaki yang kedua. Jenis lelaki yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsyidun farshiduhu. Dia tahu dirinya tidak punya ilmu. Dia tidak berilmu dan dia tahu dirinya tidak punya ilmu. Maka dia banyak ikut belajar kepada para ulama, banyak bertanya, hadir majelis ilmu karena dia menyadari dirinya kekurangan akan ilmu. Maka ini adalah orang yang sedang mencari petunjuk. Wajib diberikan petunjuk kepadanya, wajib diberikan ilmu kepadanya. Yang celaka yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, fadzalika mutakabbirun fanbuzuhu. Tidak punya ilmu, tapi dia tidak menyadari dirinya tidak punya ilmu. Malah sebaliknya, tidak punya ilmu merasa punya ilmu, tidak butuh kepada ilmu, tidak mau belajar ilmu, padahal tidak punya ilmu. Maka ini adalah orang mutakabbir, orang yang sombong. Fanbudhuhu, tinggalkan orang seperti itu. Itu 4 jenis daripada klasifikasi ar-rijal, kata Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi jangan malu bertanya masalah agama, jangan malu. Ya, malahan itu perintah. Ada satu kitab berjudul Ithafus Sa'ilin. Kitab ini tipis, tidak terlalu tebal. Isinya adalah pertanyaan-pertanyaan ulama. Jadi yang bertanya siapa? Para ulama. Mereka bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi sistematika kitab tersebut isinya pertanyaan, kemudian Imam Haddad menjawab. Yang perlu kita contoh, sekelas mereka, ulama-ulama besar, masih banyak bertanya. Apalagi kita yang memang tidak punya ilmu. Jadi isinya ulama bertanya dari awal sampai akhir. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjawab satu persatu pertanyaan mereka. Demikian juga mereka sudah disebut sebagai ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luar biasa. Salah satunya bernama Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Ibnul Arabi Al-Maliki ini sudah menulis kitab. Di antara kitabnya berjudul Tafsirul Ahkamil Quran. Itu kitab terkenal yang beliau tulis. Tafsir tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran, atau Tafsiru Ayati Ahkamil Quran. Beliau ini ulama Spanyol. Ya, dilahir di kota Ishbilia. Dilahirkan pada tahun 468 Hijriah. 468 Hijriah. Wafat di Maroko, di Maghrib pada tahun 543 Hijriah di kota Fes di Maroko. Sudah disanjung oleh para ulama, diakui keilmuannya, tapi tidak gengsi. Tidak gengsi untuk bertanya. Beliau bertanya kepada siapa? Tentang masalah akidah. Bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali tentang masalah akidah. Al-Imam Al-Ghazali Al-Alim Al-Mawsu'i. Kalau kita bahasakan sekarang, beliau adalah ulama alim yang menguasai seluruh ilmu-ilmu agama. Disebut dengan ensiklopedia kalau zaman sekarang. Kumpulan-kumpulan ilmu atau perpustakaan yang berjalan. Itu Imam Ghazali. Makanya seorang doktor di Suriah memberikan gelar kepada Imam Al-Ghazali Al-Alim Al-Mawsu'i. Kalau Imam Zahabi menyebutkan U'zubatuz Zaman,
keajaiban makhluk yang diciptakan di zaman ini. Disebutkan oleh gurunya, jadi guru menyanjung murid. Gurunya Imam Juwaini mengatakan Imam Ghazali adalah bahrun, lautan ilmu amik yang dasarnya tidak ada. Saking dalamnya ilmunya, yang dasarnya tidak ada. Itu pujian-pujian kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Ibnul Arabi Al-Maliki bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali tentang masalah akidah. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir 450, wafat 505 Hijriah, sezaman dengan Ibnul Arabi Al-Maliki. Tapi Al-Imam Ghazali lebih tua sedikit, 450. Kalau yang Imam Ibnul Arabi lahir 468. Berarti Imam Ghazali lebih tua. Dijawab oleh Imam Ghazali semua pertanyaan yang diajukan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki. Jadi satu kitab. Judulnya apa? Ajwibah Al-Ghazali an As'ila Ibnul Arabi. Jawaban-jawaban Imam Al-Ghazali tentang pertanyaan-pertanyaan Ibnul Arabi Al-Maliki. Ini Ibnul Arabi Al-Maliki bukan yang sufi yang disebut dengan Muhyiddin Ibnu Arabi, itu orang yang berbeda. Julukannya Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, itu Ibnu Arabi yang sufi, tapi ini yang ahli Al-Quran. Jadi namanya mirip. Ada 3 yang namanya mirip-mirip. Yang pertama namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu adalah ulama abad kedua Hijriah, pakar bahasa Arab dunia. Yang kedua namanya Ibnul Arabi Al-Maliki, pakar Al-Quran. Yang ketiga Ibnu Arabi At-Ta'i, adalah sufi. Nah, itu 3 nama yang agak mirip tapi orangnya berbeda. Itu perintah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Semisal di dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menginformasikan mereka bertanya kepada Nabi. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah perkara Allah, perkara urusan pencipta. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Di ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya padamu tentang khamar. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya padamu tentang hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang isinya bertanya. Itu isyarat agar kita umat Islam diperintahkan untuk banyak bertanya. Karena bertanya itu salah satu cara mendapatkan ilmu. Salah satu cara mendapatkan ilmu. Thalabul ilmi bi syai'in ma lam yakun ma'luman min qabl. Arti bertanya atau istifham yaitu menuntut atau mencari pengetahuan terhadap sesuatu yang sebelumnya dia belum tahu. Itu namanya bertanya atau al-istifham. Di dalam hadis juga demikian. Nabi itu tidak ada yang Nabi tidak tahu, semuanya Nabi tahu. Tidak ada satupun yang Nabi tidak tahu. Kalau kita baca riwayat-riwayat seakan-akan Nabi tidak tahu, itu bukan Nabi tidak tahu, itu hanya simulasi saja. Dibuat contoh saja. Ketika peristiwa Al-Isra, itu Nabi singgah 5 rute perjalanan dari Makkah, kemudian ke Yathrib, Madinah, kemudian ke Bukit Turi Sinai, kemudian ke Baitul Lahab, kemudian ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tiap kali Nabi mampir di tempat, Jibril memerintahkan
inzil. Ya Rasulullah, turun solat. Selesai Nabi solat, Nabi bertanya, ini apa wahai Jibril? Tempat apa ini? Malaikat Jibril menjelaskan, ini tempat hijrahmu nanti. Kemudian singgah di bukit Turi Sinai. Nabi bertanya, wahai Jibril, ini tempat apa? Ini tempat dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Mampir lagi ke Baitul Lahm. Nabi sholat di situ 2 rakaat. Kemudian setelah sholat Nabi bertanya, ini tempat apa wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Sampai ke Baitul Maqdis, begitu juga Nabi bertanya. Nah ini kan seakan-akan Nabi tidak tahu. Padahal Nabi itu sudah tahu itu. Nabi sudah tahu, tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita, banyaklah bertanya. Walaupun kepada orang yang kita anggap ilmu kita lebih tinggi dari dia. Karena mungkin ada pengetahuan yang kita tidak miliki, dia miliki. Gak mungkin satu orang itu bisa mengetahui segala hal. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, nisfu ilmika fi ra'i akhi. Nisfu ilmika fi ra'i akhi. Separuh ilmumu ada di kepala saudaramu, kata Imam Syafi'i. Separuh ilmumu ada di kepala saudaramu, ada di ilmunya saudaramu. Jadi Nabi contohkan tuh, bertanya. Tapi tidak mungkin Nabi bertanya karena tidak tahu. Karena Nabi katakan, tajallali kullu syai'in. Tajallali kullu syai'in. Allah sudah berikan padaku semua ilmu, segala sesuatu ada di hadapanku, kata Nabi. Di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah sudah mengajarkan kepada Nabi Muhammad semua ilmu. Semua ilmu. Jadi itu hanya simulasi, hanya percontohan. Karena Nabi kan jadi teladan. Maka kita bisa mengikuti bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk banyak bertanya, terutama di dalam masalah agama. Bahkan malaikat juga mencontohkan bertanya. Ini hadis kan populer. Malaikat Jibril menyamar jadi seorang santri. Itu seorang santri itu pakaiannya putih bersih. Kemudian datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Bertemu dengan Nabi. Malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. "Akhbirni 'anil iman." Wahai Rasulullah, kabarkan padaku tentang iman. "Akhbirni 'anil ihsan." Wahai Rasulullah, kabarkan padaku tentang ihsan. "Akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Rasulullah, kabarkan padaku tentang hari kiamat. Jadi malaikat Jibril mencontohkan santri yang benar itu, penuntut ilmu yang benar harus banyak bertanya, terutama dalam 4 hal: masalah Islam, iman, ihsan, dan as-sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawab yang Islam beliau jawab, yang iman beliau jawab, yang ihsan beliau jawab. Tapi ketika as-sa'ah beliau tidak jawab, tapi beliau hanya memberikan tanda-tanda saja. Makanya beliau katakan, mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini juga bahasa hikmah. Bukan Nabi tidak tahu. Buktinya di hadis yang lain Nabi katakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Nabi tahu itu. Tapi Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi 3 ilmu. Kata Abu Hasan As-Sazili, dikutip dalam kitab Lataiful Minan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, yang membahas biografi dari guru beliau, yaitu Syekh Abi Abbas Al-Mursi. Ada hadis di situ, Nabi mengatakan, "Allamani Rabbi thalathata ulum." Allah mengajarkan kepada saya 3 ilmu.
Ilmu yang pertama Allah ajarkan, Allah perintahkan saya mengajarkan kepada seluruh manusia. Ilmu kedua Allah ajarkan kepada saya, Allah berikan pilihan. Bisa diajarkan silakan, tidak diajarkan juga tidak mengapa. Ilmu yang ketiga Allah ajarkan kepada saya dan Allah melarang saya mengajarkan kepada manusia. Nah, ini termasuk ilmu yang mungkin terlarang. Seandainya pada waktu itu Nabi jawab, mampu. Nabi mengatakan hari kiamat terjadi pada tahun sekian, hari sekian, bulan sekian, jam sekian. Seandainya itu Nabi sampaikan, mampu. Tapi Nabi tahu akan mengganggu kejiwaan manusia setelahnya. Misalnya sekarang kita sudah tahu nih hari kiamat, apalagi dekat dengan tahun kita nih. Walaupun hari kiamat itu terjadi 10 tahun akan datang, tapi karena sudah tahu, Nabi sudah kabarkan, kita hidup 20 tahun sebelum kiamat sudah tidak enak. Makan sudah tidak tahu makan apa. Tidak enak. Termasuk yang disembunyikan adalah hari kiamat. Hanya Nabi berikan kisi-kisi hari Jumat. Ulama coba mengkaji, terjadinya subuh. Makanya jangan tidur subuh. Tahu-tahu lagi tidur enak hari kiamat. Wah, bahaya. Subuh sholat. Hari kiamat terjadi dalam keadaan sholat. Aman. Nah itu kisi-kisi. Jadi Nabi itu tahu semuanya. Cuma Nabi diperintahkan oleh Allah, ada ilmu yang gak boleh dikasih tahu. Karena ada efek negatif nantinya. Ada ilmu yang wajib dikasih tahu. Ada ilmu yang Nabi dipersilahkan. Memberitahukan boleh, mengajarkan boleh, tidak diajarkan juga boleh. Itu. Jadi malaikat Jibril bertanya. Allah perintahkan kita bertanya. Rasulullah bertanya. Makanya ada ungkapan mengatakan as-su'al miftahul ilm. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. As-su'al miftahul ilm. Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir mengatakan inna hadzal ilma alaihi kuflun wa miftahuhu al-mas'alah. Sesungguhnya ilmu ini ada gemboknya. Dan kunci yang bisa membuka gembok ilmu adalah bertanya. Ibnu Abbas jadi orang hebat, ya. Ibnu Abbas menguasai banyak ilmu, bahkan diberikan julukan ulama sahabah. Ulamanya sahabat-sahabat Nabi. Beliau ini pernah ditanya, bima adraktal ilma? Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan lidah ini banyak bertanya dan otak banyak berpikir. Itu jawaban dari Ibnu Abbas. Sayyidina Umar bin Khattab juga menyatakan husnus su'al nisful ilm. Pertanyaan yang bagus separuh dari ilmu. Bahkan wanita-wanita Ansor, jadi wanita-wanita yang mereka adalah penduduk Makkah, muhajirah, biasanya malu bertanya kepada Nabi. Yang biasanya berani bertanya masalah agama kepada Nabi itu wanita-wanita Ansor. Ada seorang wanita, ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Di dalam sunannya ada seorang wanita Ansor namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya tentang masalah yang mungkin wanita lain tidak berani bertanya. Tapi karena ilmu tidak mengapa. Dia mendatangi Nabi, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apabila wanita itu mimpi basah, apakah diwajibkan mandi seperti laki-laki? Rasulullah SAW juga punya akhlak luar biasa. Nabi itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apalagi dari wanita, itu Nabi punya sifat malu luar biasa. Makanya setelah itu Nabi wakilkan, kalau wanita-wanita bertanya, biar istri beliau yang menjawab. Nabi punya sifat malu luar biasa. Tapi pertanyaan ini dijawab oleh Nabi. Engkau mandi
idza ra'aitil ma'a, apabila kau melihat ada cairan. Nah, sampai di situ selesai. Nabi tidak panjang lebar membahas. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ni'ma nisaul ansor lam yamna'hunna al-haya'u an yas'alna an amri dinihinna. Sebaik-baiknya wanita Ansor, yaitu mereka tidak mencegah mereka dari rasa malu ketika bertanya tentang masalah agama mereka. Nah, itu dia berani untuk bertanya. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, kita ketahui beliau ini disebutkan sudah menghafal 1 juta hadis Nabi, 1 juta hadis Rasul SAW. Itu disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi ketika Imam Syafi'i datang, beliau tidak gengsi belajar. Hadir di majlisnya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i, beliau ini bukan hanya sekedar menghafal hadis atau menghafal Al-Quran, tapi juga beliau memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dan di hadis. Bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ini ayat turun, apa nih asbabun nuzulnya? Ini hadis Nabi sabdakan, apa ini asbabul urutnya? Itu sangat dikuasai oleh Imam Syafi'i. Termasuk nasikh mansuh di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Sampai akhirnya Imam Ahmad banyak bertanya kepada Imam Syafi'i, banyak bertanya. Ketika itu Imam Ahmad mengatakan, ternyata selama ini saya hanya sekedar menghafal, tapi memahami secara mendalam maksud dari hadis Nabi, ternyata belum saya pahami secara mendalam. Kecuali ketika saya sudah belajar dan banyak bertanya kepada Imam Syafi'i, baru saya bisa pahami hadis-hadis ini. Dan beliau katakan dengan kalimat yang terkenal, al-haditsu mughlaqun alaina, hadis itu terkunci bagi kami. Hatta jaa al-Imam Syafi'i bimafatihi, hingga datang Imam Syafi'i dengan kuncinya. Fa fatahahu fa fahimnahu, dan Imam Syafi'i membuka gembok-gembok hadis, lalu kami bisa memahami isi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak gengsi bertanya. Padahal hafal 1 juta hadis Nabi. Di zaman dahulu kitab-kitab ini sulit. Zaman sekarang Allah berikan kemudahan. Tidak punya kitab, ada yang bisa lewat PDF. Zaman dulu sulit. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengalami kesulitan memahami 1 hadis Nabi. Di mana hadis pertama menyatakan bahwa puasa di hari Arafah menghapus dosa yang lalu dan akan datang. Tapi di hadis yang lain Nabi melarang puasa Arafah. Itu Imam Ahmad bingung nih. Seakan-akan ini 2 hadis ini kontradiksi, bertabrakan. Maka Imam Ahmad menemui Imam Syafi'i, kemudian bertanya kepada Imam Syafi'i, ini hadis saya bingung. Hadis pertama Nabi perintahkan untuk puasa Arafah, dapat pahala menghapus dosa tahun lalu dan tahun akan datang. Tapi saya temukan riwayat hadis lainnya Nabi melarang puasa Arafah. Apa jawaban Imam Syafi'i? Karena beliau bukan sekedar hafal, tapi tahu nih kronologis hadis ini. Beliau mengatakan apa? Ini mudah. Hadis pertama yang Nabi perintahkan untuk puasa Arafah itu khusus orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Mereka tidak sedang wukuf di padang Arafah. Adapun hadis kedua, larangan puasa, Nabi sedang berbicara kepada jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, kalian jangan puasa Arafah. Selesai masalah. Ini luar biasa pemahaman daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian kita kalau tidak mampu menjawab apalagi masalah agama, jangan mudah mengeluarkan jawaban.
Jadi Imam Malik bin Anas mengatakan min fiqhil alim an yaqula la a'lam. Tanda orang yang alim sering mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi di dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa man qala la a'lam faqad afta. Siapa yang mengatakan saya tidak tahu, itu sudah masuk kepada fatwa. Bahkan mereka mengatakan qaulu wallahu a'lam nisful ilm. Ucapan wallahu a'lam, Allah lebih tahu, itu adalah separuhnya ilmu. Imam Malik diceritakan ada orang bertanya kepadanya masalah agama, 40 masalah. 40 masalah. Kurang lebih 32 masalah beliau mengatakan la a'rif, aku tidak tahu. Imam Malik 40 masalah ditanyakan, 32 masalah mengatakan saya tidak tahu. Beliau mengajarkan kepada kita hati-hati di dalam mengeluarkan fatwa agama. Saya tidak tahu. Bahkan ada seseorang datang dari negeri yang jauh bertanya satu masalah kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan masalah ini saya tidak tahu. Maka orang yang bertanya ini protes. Dia mengatakan saya jauh-jauh datang, melintasi berbagai negeri, datang untuk bertanya masalah agama ini, engkau hanya menjawab tidak tahu. Imam Malik mengatakan irji ila baladik. Kalau gitu, kalau kau kembali ke negerimu, berikan pengumuman di hadapan masyarakat. Katakan bahwa Imam Malik ketika ditanya, dia mengatakan saya tidak tahu. Artinya apa? Beliau tidak gengsi. Kalau memang meragukan ini masalah, jangan dijawab. Apalagi tidak mengerti, nanti memunculkan hukum-hukum yang baru yang bertentangan dengan pendapat para fuqaha, para ulama. Makanya dalam riwayat At-Tabrani itu ada ucapan Ibnu Mas'ud mengatakan, man aftan nasa fi kulli ma yas'alunahu anhu fa huwa majnun. Siapa orang yang berfatwa dan menjawab seluruh pertanyaan manusia, maka dia adalah orang gila. Kadang-kadang bukan bidangnya, dia jawab juga. Dia bukan bidang medis, bicara baru berbantah-bantah dengan dokter misalnya. Padahal bukan bidangnya, dia bukan bidang arsitek. Ini sekolahnya arsitek. Dia berbantah-bantah tentang arsitek. Dia bukan sekolahnya agama, tapi berbantah-bantah kepada orang yang sekolah agama. Nah, itu dikatakan majnun. Semua dia mau jawab. Ya, padahal bukan bidangnya. Iza usidal amru ila ghairi ahlihi falyantadir sa'ah. Nabi katakan, apabila perkara ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita balikin saja tuh. Tukang beca bawa pesawat. Tukang beca bawa pesawat. Mau pergi ke Jakarta. Itu pesawat belum sampai Jakarta, mungkin di Ternate sini sudah jatuh dia. Itu gambaran bahwa ketika seseorang bukan ahli, yang dia bawa adalah apa? Kehancuran. Apalagi masalah agama itu. Nah, ini pentingnya masalah bertanya, karena di sini Nabi sedang mengajarkan bagaimana seseorang itu banyak bertanya. Kemudian yang menarik di sini Nabi katakan, silakan kalian tanya padaku segala sesuatu, aku akan kabarkan kepada kalian. Di sini Nabi menunjukkan bahwa beliau tahu segala sesuatu, tahu segala, menggunakan nakirah bukan ma'rifat. Syai'in tanpa alif lam, nakirah. Nakirah artinya apa? Syamil. Jadi sesuatunya itu tidak terbatas. Kalau pakai alif lam, asy-syai'i itu terbatas. Makanya di dalam Al-Qur'an di ayat yang menyebutkan inna ma'al usri yusra. Ma'al usri pakai alif lam, kesusahan. Artinya kesusahan itu terbatas. Tapi yusra, kemudahan yang Allah berikan itu luas. Jadi kesusahan itu satu,
kalau dapat masalah, satu problem, Allah kasih dua solusi. Lan yaglibal usru yusraini, kata Nabi. Satu kesusahan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan, kata Nabi Muhammad SAW. Karena yang satu pakai alif lam terbatas, yang yusra, yang mudah itu tanpa alif lam, artinya global, luas. Itu secara pemahaman tafsir dan bahasa. Nah, Nabi bertanya begitu, tanya padaku segala sesuatu, aku akan jawab, kata Rasul. Ini pertanyaan juga pernah dilontarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Diceritakan Imam Ali naik di atas mimbar. Ini yang berani mengucapkan kalimat ini hanya Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali beserta turunannya bernama Imam Ja'far As-Shadiq. Mereka berani mengatakan begitu di hadapan masyarakat. Saluni qabla an tafkiduni. Tanya padaku segala sesuatu sebelum kalian kehilangan aku, kata Sayyidina Ali. Ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Beliau naik di atas mimbar di Kufah. Di Kufah, di Irak. Dipanggil, dikumpulkan seluruh jamaah. Beliau berteriak, ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Saluni, silakan tanya padaku segala sesuatu. Itu kalimat luar biasa tuh. Gak ada yang berani. Yang berani hanya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, sama Imam Ja'far As-Shadiq. Yang lainnya gak ada tuh. Kata periwayat hadis, laisa ahadun, gak ada seorang pun yang berani mengeluarkan kalimat itu. Silakan tanya padaku segala sesuatu. Hanya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali dan Imam Ja'far As-Shadiq. Maka Sayyidina Ali mengatakan, silakan tanya padaku segala sesuatu sebelum kalian kehilangan aku. Aku tahu jalan-jalan atau jalanan yang ada di langit, aku tahu arahnya kemana itu jalan. Sebagaimana aku tahu seluruh jalan yang ada di bumi. Ayo silakan tanya padaku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba ada seorang syekh, ada orang sudah sepuh angkat tangan. Dia mengatakan, saya mau bertanya. Tadi kan menyatakan tanyalah padaku segala sesuatu. Sekarang saya mau bertanya. Sekarang ini Jibril di mana? Malaikat Jibril. Sekarang ini malaikat Jibril di mana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu diberikan karamah oleh Allah Ta'ala. Beliau lihat ke langit, kemudian lihat ke bumi, lihat ke timur, lihat ke barat, ke kanan, ke kiri. Kemudian Imam Ali mengatakan, engkau adalah malaikat Jibril. Engkau yang bertanya, ya Syekh, anta Jibril. Aku sudah lihat ke atas, tidak ada. Aku lihat ke bawah, tidak ada. Ke timur tidak ada, ke barat tidak ada. Berarti engkau adalah malaikat Jibril. Pada waktu itu langsung dia terbang. Disaksikan oleh satu jamaah yang ada di tempat tersebut. Kemudian mereka mengatakan, nashhadu annaka khalifah Rasulillah haqqa. Kami bersaksi engkau adalah khalifahnya Rasulullah SAW. Hak. Itu riwayat menyebutkan demikian. Imam Ja'far As-Shadiq juga begitu. Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir ini adalah sang guru dari 4 mazhab. Abu Hanifah, Imam Malik belajar langsung kepada beliau. Imam Syafi'i tidak ketemu beliau karena beliau wafat terlebih dahulu. Imam Syafi'i belum lahir. Imam Ja'far As-Shadiq itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan pada tahun 83 Hijriah. Wafat pada tahun 148 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Tapi sanad keilmuannya bersambung kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau bertanya, Imam Malik bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Abu Hanifah bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, dijawab. Setelah itu beliau berikan pengumuman, saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah padaku segala sesuatu sebelum kalian kehilangan aku. Jadi 3 orang ini saja yang berani menyatakan kalimat tersebut. Saya baca di salah satu risalah, salah satu kitab berjudul Hayatul Haywanil Kubra, karya Imam Ad-Damiri. Imam Ad-Damiri meriwayatkan ada ulama bernama Al-Imam Qatadah. Waktu datang ke Kufah, itu masyarakat menyambut kedatangannya. Beliau berikan pengumuman yang sama, kalimat tersebut. Saluni
qabla an tafkiduni, silakan tanya padaku segala sesuatu sebelum kalian kehilangan aku. Imam Abu Hanifah masih anak-anak waktu itu. Beliau angkat tangan. Saya mau bertanya. Ya silakan anak muda bertanya. Saya ingin tanyakan, ada satu ayat di surat An-Naml. Di situ Allah berfirman, qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Seekor semut berkata kepada semut-semut, wahai seluruh semut-semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, agar Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya tidak menginjak kalian, sedangkan mereka dalam keadaan tidak menyadarinya. Yang ingin saya tanyakan, yang berkata itu perempuannya, yang berkata itu semutnya jantan atau betina? Yang berkata itu. Di dalam ilmu bahasa Arab kata namlatun di situ bukan menunjukkan muannas, tapi menunjukkan ekor, satu ekor. Kalau namlatun itu artinya satu ekor semut. Makanya Imam Qatadah bingung tuh. Ini yang berkata semut jantan atau betina. Nah, beliau mengatakan wallahu a'lam. Ngapain tanya seperti itu? Kata Imam Abu Hanifah, saya tahu jawabannya. Yang mengatakan itu adalah semut betina. Dari mana engkau tahu itu semut betina? Dari kata kerjanya, qalat. Kata kerjanya pakai bentuk qalat. Dia wanita telah berkata, karena ada ta di situ. Ta sukun di situ menunjukkan dia muannas, perempuan. Wah, itu pertanyaan dari Imam Abu Hanifah. Al-Imam Al-Ghazali, walaupun beliau sudah diakui keilmuannya, tapi beliau tidak gengsi bertanya ke murid-muridnya. Jadi pernah satu ketika beliau ini bertanya kepada murid-murid. Murid-muridnya ditanya. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ma aqrab bi anfusina fi hadhihi dunya. Wahai murid-muridku, apa sih yang paling dekat dengan diri kita ini di dunia? Murid-muridnya menjawab, yang paling dekat dengan diri kita di dunia orang tua, saudara, kerabat, guru. Al-Imam Ghazali menjawab, jawaban kalian kurang tepat. Jawaban kalian benar, kata beliau. Tapi jawaban yang paling benar, sesuatu yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian, kata Imam Al-Ghazali. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wal mautu adna min syiraki na'lih. Kematian itu lebih dekat dari tali sendal dengan lubang sendalnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya kematian, dan satu hal yang diyakini oleh semua orang. Semua makhluk yakin kematian itu ada, dan punya keyakinan dia juga akan mati. Makanya Allah sebutkan kata kematian dalam Al-Quran juga dengan redaksi kata yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengabdilah kamu hingga datang keyakinan kepadamu. Itu keyakinan mayoritas ulama tafsir mengartikan apa? Al-maut, kematian. Karena kematian sesuatu yang niscaya terjadi, satu hal yang pasti terjadi. Kullu nafsin dza'ikatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan dibalas seluruh dari perbuatan kita di dunia ini, dibalas di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya pasti menyusul kalian, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka ini sesuatu yang paling dekat dengan diri kita di dunia, yaitu kematian. Dia dekat tapi tidak kelihatan.
Ada tapi tidak kelihatan. Pertanyaan kedua, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wa ma ab'ad bi anfusina fi hadhihi dunya. Wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dengan diri kita ini di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, paling jauh matahari, bulan, bintang-bintang. Imam Ghazali menjawab, jawaban kalian benar. Tapi jawaban yang paling benar, sesuatu yang paling jauh dengan diri kita di dunia ini adalah masa lalu. Masa lalu itu jauh, nggak bisa lagi kita mengembalikannya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa kullu nafasin min anfasika jauhar la qimatalah la badala lahu wa idza fata fala auda lahu. Satu hembusan nafasmu yang telah berlalu itu lebih mahal daripada berlian, lebih mahal daripada emas. Kenapa? Karena satu detik yang sudah berlalu tadi tidak mungkin bisa kita kembalikan. Walaupun kita keluarkan uang sebanyak apapun, kita bayar itu satu detik yang sudah lalu tidak akan mungkin bisa kembali dan tidak ada gantinya. Dan dia ketika berlalu tidak bisa kembali. Maka sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Ali, oleh sebab itu gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun. Orang yang hari ini sama seperti hari kemarin, dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Nah, orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang terlaknat. Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-waqtu sayfun in lam taqtahu qata'ak. Waktu adalah pedang. Jika kau tidak gunakan memotong, maka dia akan memotongmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Pertanyaan ketiga, Al-Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling besar? Wa ma akbar fi hadhihi dunya? Apa yang paling besar di dunia ini? Maka murid-murid menjawab, yang paling besar gunung, jabal. Ada yang menjawab ardun, bumi. Ada yang menjawab syamsun, matahari. Imam Ghazali menyatakan, jawaban kalian benar. Akan tetapi jawaban yang paling benar, sesuatu yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Saking besarnya nafsu, dia bisa menguasai jin dan manusia dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Ulama-ulama kasyaf mengatakan paling banyak memasukkan ke dalam neraka itu bukan syaitan. Syaitan itu menggoda juga, tapi dibanding dengan nafsu, nafsu paling banyak memasukkan manusia dan jin ke dalam neraka. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami akan penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Ini sebabnya apa? Nafsu. Nabi katakan musuh yang paling berat bagi diri kita itu apa? Nafsu. Musuh yang paling besar bagi diri kita adalah nafsu. A'ada aduwik nafsuka allati baina zanbaik. Musuh yang paling berat bagi dirimu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Imam Ghazali bertanya, wa ma athqal. Apa yang paling berat fi hadhihi dunya, di dunia ini? Maka murid-murid menjawab, yang paling berat adalah baja. Ada yang menjawab besi, ada yang menjawab gajah. Imam Ghazali menyatakan jawaban kalian benar. Akan tetapi yang paling benar adalah sesuatu yang paling berat, menjaga amanah. Menjaga amanah itu sangat berat. Allah Ta'ala sudah tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tidak mau. Langit tidak mau menerima amanah, bumi tidak mau menerima amanah, gunung-gunung tidak mau menerima amanah. Yang menerima amanah siapa? Manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha
wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami sodorkan amanah. Amanah di sini ulama tafsir mengartikan hukum Allah. Kami sodorkan amanah berupa hukum Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa'abaina. Mereka semuanya menolak. Kenapa menolak? Karena amanah begitu berat. Lalu manusia yang mengambil amanah tersebut, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, la dina liman la amanatalah. Tidak sempurna agama bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan kelima, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wa ma akhaf fi hadhihi dunya, dan apa yang paling ringan di dunia ini? Apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan adalah kapas. Ada yang menjawab debu, ada yang menjawab tiupan angin, paling ringan. Al-Imam Ghazali menyatakan jawaban kalian benar, akan tetapi yang paling benar, sesuatu yang paling ringan di dunia ini adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ringan sekali, padahal tanggung jawabnya besar. Tapi dengan mudahnya dia 1 hari tinggalkan 5 waktu, 2 hari, 3 hari. Ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 70 tahun. Ringan ditinggalkan. Tapi dia tak tahu ini begitu berat nanti di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, hafizu, lewat firman, hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salat yang 5 waktu jagalah dia terus menerus. Dan salat yang pertengahan. Salat pertengahan ini Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan salat subuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan adalah salat asar. Ada perbedaan pendapat tersebut. Sedangkan Al-Habib Alwi di dalam kitab yang ditulis oleh murid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Tas, itu adalah solat pertengahan, artinya caranya. Kalau solat jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama, tapi sedang-sedang. Itu penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Tapi yang perlu diingat, ini paling ringan ditinggalkan. Saking ringannya tidak merasa itu satu perbuatan dosa. Dan dia termasuk dosa besar. Bahkan dikatakan di dalam hadis Musnad Bazzar, Nabi katakan, man taraka salatan wahidatan muta'ammida faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan 1 kali salat wajib dengan sengaja, khawatir dia bisa kafar, dia bisa keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, enggak, ini bukan maknanya dia keluar dari Islam. Kalau dia menolak kewajiban salat 5 waktu sebagai kewajiban, dia bisa keluar dari Islam. Tapi kalau dia tinggalkan karena malas, dia tetap muslim tapi sudah melakukan dosa besar. Itu penjelasan dari Al-Imam Syafi'i. Nabi katakan juga dalam satu hadis, mengatakan baina abdin wa syirki wa kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang hamba, batasannya dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, Rasul SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkannya, dia telah menghancurkan tiang agama tersebut. Yang terakhir, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wa ma ahad fi hadhihi dunya, wa ma ahad fi hadhihi dunya. Apa yang paling tajam di dunia ini? Wa ma ahaddu fi hadhihi dunya. Murid-muridnya sepakat semua yang menjawab bersamaan, yang paling tajam di dunia ini adalah pedang, saifun. Nah, Imam Ghazali menyatakan jawaban kalian benar. Akan tetapi jawaban yang paling benar, sesuatu yang paling tajam di dunia ini adalah lisanul insan, lidah manusia. Ini lidah ini lebih tajam dari pedang. Buktinya apa? Pedang itu gak bisa mengiris hati. Hati yang dimaksud di dalam terminologi tasawuf, dia adalah abstrak, tidak berbentuk. Pedang gak bisa mengiris itu, tapi lidah bisa mengiris.
Lidah bisa mengiris. Sesuatu yang tersembunyi yang tidak kelihatan di dalam diri kita, itu lidah bisa mengirisnya. Pedang tidak bisa. Kata Imam Ghazali, maka lidah ini adalah sesuatu yang paling tajam di dunia ini. Al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lidah bentuknya kecil, bahayanya sangat besar. Imam Ali mengatakan, al-lisan kal asad, lidah seperti singa. Idza hafiztahu harasak. Kalau kau pandai menjaganya, dia akan menjagamu. Wa idza atlaqtahu qatalak. Tapi kalau kau melepaskan secara liar, maka dia akan membunuhmu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya hakikat muslim yang paling tertinggi, dia mampu menjaga lisannya dan tangannya, tidak mengganggu sesama muslim atau kepada manusia. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, orang muslim yang hakiki adalah dia mampu menjaga lidah dan tangannya untuk tidak menyakiti saudaranya yang muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka dia diam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu sayyidul akhlaq. Diam dari kejahatan itu adalah pimpinannya akhlak. Ibnu Mubarak mengatakan, diam dari ucapan yang buruk kadzahab, seperti emas, dan berkata dari ucapan yang baik seperti perak. Ya, diam dari ucapan yang buruk adalah emas, berkata baik itu bagaikan perak. Nah, ini tentang bab as'ilah, ya, bertanya. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan, masih membahas hadis yang sama. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, as-sihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.